Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video presentasi komunikasi persuasi, yaitu tentang materinya rancangan profil komunikator PLS. Baiklah, saya Afrinanda sebagai moderator dan Alia Jazila sebagai pemateri 1, kemudian ada Rafika Firnanda sebagai pemateri kedua. Uh, Kepada Alia Jazila, kami persilakan untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pertama tentang rancangan profil komunikator PLS. Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting, baik dalam kehidupan berorganisasi maupun dalam kehidupan sosial. Dalam keseharian disadari atau tidak, komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Pada dasarnya, komunikasi adalah proses untuk memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Pada definisi komunikasi di atas disebut bahwa komunikator adalah orang yang menyampaikan rangsangan. Harold Laswell mengatakan komunikator atau sering disebut juga sumber, pembicara atau originator. Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Pengertian dan karakteristik komunikator. Pada dasarnya, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan, biasa lambang-lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain. Pada definisi komunikasi di atas disebut bahwa komunikator adalah orang yang menyampaikan rangsangan. Komunikator dibagi di dalam dua tipe. Komunikator dengan citra diri sendiri. Komunikator tipe ini lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Proses pengiriman pesan didasarkan atas keinginan sang komunikator. Contoh, dalam sebuah seminar sekelompok, panitia merasa berhasil dan bangga ketika seminar itu dihadiri oleh banyak audiens. Tapi mereka tidak mempedulikan apakah audiens memahami apa yang disampaikan komunikator atau apakah ada feedback atau respon dari audiens. 2. Komunikasi dengan citra khalayak. Komunikator dengan citra atau kepentingan khalayak adalah komunikator yang mencoba memahami kebutuhan audiens. Tipe ini terbagi atas paternalistis, hubungan antara komunikator dengan audiens seperti hubungan ayah dan anak. Spesialis, ini merupakan proses yang menjadi komunikator sebagai bagian dari khalayak yang kepentingan dan kebutuhannya diketahui. Profesionalisasi. Efek ini menyebabkan komunikator berpikir bahwa mereka kompeten untuk memutuskan isi media dan mengetahui lebih baik apa yang seharusnya dilakukan khalayak. Contoh, editor, redaktur, pelaksana sebuah majalah, koran, atau dosen. Ritualisme. Komunikator tidak melakukan apa yang melebihi usaha mereka menciptakan keadaan menyenangkan audiens. Syarat-syarat komunikator. Diperlukan bersyarat tertentu untuk para komunikator dalam sebuah program, baik dari segi sosok kepribadian maupun kinerja kerja. 1. Kepandaian. 2. Sikap komunikator. 3. Pengetahuan komunikator. 4. Sistem sosial. 5. Keadaan lahirian komunikator. 6. Memiliki kedekatan dengan khalayak. 7. Kesamaan. 8. Dikenal kredibilitasnya dan otoritasnya. 9. Menunjukkan motivasi dan niat. 10. Pandai dalam cara menyampaikan pesan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alia Jazila. Pembaca materi selanjutnya, saya persilakan kepada Rafika Firnanda. Baiklah, terima kasih moderator.
saya akan menjelaskan mengenai sort of credibility pada komunikator. Dalam proses komunikasi seseorang, komunikator akan sukses apabila ia berhasil menunjukkan short credibility, artinya menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Kepercayaan komunikan kepada komunikator ditentukan oleh keahlian komunikator dalam bidang tugas pekerjaannya dan dapat tidaknya ia dipercaya. Ayat-ayat untuk menjadi komunikator yang efektif dari sisi mendengar aspirasi adalah yang pertama, berhentilah bicara, sebab begitu kita mulai membuka mulut, usaha kita ditujukan sepenuhnya untuk membuat orang lain mengerti. Biarkan orang lain bicara dengan leluasa, sebab apa yang dipikirkan dan juga dirasakan orang lain merupakan energi yang kuat untuk bekerja atau berhenti bekerja. Yang ketiga, berikan apresiasi dan perhatian kepada pembicara, sebab sesederhana apapun yang disampaikan seorang pembicara, perlu diketahui adanya gunung es yang masih tersembunyi di balik keberanian si pembicara untuk membuka mulut. Yang keempat, janganlah menyela dan mengganggu pembicaraan, sebab pembicara ingin sekali mendapatkan perhatian. Memalingkan wajah pun sangat mengganggu perasaan dari pembicara. Yang selanjutnya yaitu kualitas komunikator efektif. Yang pertama yaitu menilai orang. Komunikator tahu mana yang penting dalam menghargai kontribusi orang lain. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, berusaha memahami keinginan dan masalah orang lain. Yang ketiga, bijaksana, memberikan kritik secara halus. Yang keempat, memberikan pujian, menghargai orang lain dan kontribusi mereka di depan umum. Yang kelima, konsisten, mengendalikan suasana riang, memperlakukan sama bagi semuanya, tidak favorit. Selanjutnya, mengakui kesalahan, kemauan untuk mengakui kesalahan. Yang selanjutnya, memiliki rasa humor, mempertahankan posisi yang menyenangkan dan pendekatan yang enak. Memberikan contoh yang baik, melakukan apa yang diharapkan orang lain. Selanjutnya, memberikan bahasa jelas, lugas, dan tepat. Kata yang lazim, konkret, pemberian petunjuk yang menyentuh perasaan penyimak, hindari kata-kata bercerita rasa buruk, kata-kata langsung. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rafika Firnanda. Sekian materi dari kelompok kami. Baiklah, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan kepada khalayak dengan mempertimbangkan perannya sebagai komunikator demi menyukseskan proses komunikasi sehingga komunikan dapat menerima pesan dengan jelas. Dan artinya seorang komunikator telah sukses menyampaikan pesannya kepada komunikan. Jika memang pesan tersebut membutuhkan perbuatan dari komunikan tersebut akan melakukan atau mengaplikasikan pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam kehidupan komunikan. Kemudian syarat-syarat komunikator: 1. Kepandaian, 2. Sikap komunikator, 3. Pengetahuan komunikator, 4. Sistem sosial, 5. Keadaan lahiriah komunikator, 6. Memiliki kedekatan dengan khalayak, 7. Kesamaan, 8. Dikenal kredibilitasnya dan otoritasnya, 9. Menunjukkan motivasi dan niat, 10. Pandai dalam cara penyampaian pesan. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record lah.